wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan amin ya rabbal alamin. Jamaah salat subuh, salam mujahidin hafidhakumullah. Monggo sama-sama kita awali subuh yang barokah ini dengan kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi kenikmatan oleh Allah taala, nikmat bisa bangun dari tidur malam kita, nikmat kita bisa melangkahkan kaki kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala yang agung, yaitu sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan semua amal ibadah yang telah kita kerjakan, wabil khusus sholat subuh ini, diterima serta diberikan balasan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kelak di akhirat Allah Subhanahu wa taala ringankan hisab kita, Allah jadikan berat timbangan amal kebaikan kita, Allah ampuni semua dosa-dosa dan kesalahan kita, dan puncaknya adalah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni semua dosa dan kesalahan kita, kemudian Allah jauhkan kita dari siksa api neraka, serta Allah masukkan kita semuanya ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat subuh hafidhakumullah, melanjutkan kembali tadabbur Al-Qur'an berdasarkan urutan turunnya surat di Al-Qur'an kepada Rasulullah SAW, dan ini merupakan tarbiyah rabbaniyah, pendidikan langsung dari Allah Subhanahu wa taala lewat nabinya, lewat rasulnya, yang pendidikannya itu tidak macam-macam, hanya diawali dari Al-Quran saja. Kemudian mereka lihat bagaimana prakteknya lewat Rasulullah SAW. Terakhir ketika kita membahas Riyadhus Shalihin, ada seorang tabi'in tanya kepada Aisyah bagaimana tentang akhlaknya Rasulullah SAW. Kemudian Aisyah menyampaikan, kana khuluquhul Quran, akhlaknya Rasulullah itu adalah Al-Quran. Jadi ketika kita beramal, melakukan sesuatu, itu ada panduannya dari Al-Quran secara langsung ataupun kita tidak langsung, berarti kita telah meneladani Rasulullah SAW, dan itu adalah cara terbaik mencintai Rasulullah SAW, yaitu menjadikan beliau sebagai uswatun hasanah. Jamaah fitrakumullah, terakhir kita berhenti di ayat ke-56. Kemudian di pembahasan berikutnya Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala mengumpulkan pembahasan ayat 57 sampai ayat 62. Nah, ini kemudian jawaban tentang kedustaan orang-orang yang mengatakan A'idza mitna wa kunna turaban wa 'idhaman a inna lamab'utsun, di ayat 47. Jawabannya baru Allah Ta'ala berikan di ayat 57. Baik, monggo bisa dibuka mushafnya, kita tilawah dulu ayat 57 sampai ayat 62. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
nahnu khalaqnakum falawla tusaddiqun afara'aytum ma tumnun أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. Kita tadabburi ayat 57 sampai 62. Allah Subhanahu wa taala menerangkan, menyanggah tentang kedustaan orang-orang yang sesat, kemudian termasuk diantaranya adalah kedustaan kaum ateis, kata Imam Ibnu Katsir, yang mereka memang mengatakan aidza mitna wa kunna turaban wa 'idhaman a inna lamab'utsun. Apabila kami ini mati, yang di ayat 47, kemudian jadi tanah, tulang belulang, apakah sesungguhnya kami ini benar-benar akan dibangkitkan kembali? Itu kan orang ateis, ya. Orang yang sesat iki wis jadi satu dengan tanah. Sudah mati tulang belulang dikubur, belum lagi misalkan ada kebudayaan itu yang kalau mati dibakar, terus debunya dikentir nang sungai, ada yang dipecah jadi 4, nah, kemudian ditaburkan, ada yang kemudian abunya itu, abu dari bakaran jenazahnya itu ditaruh di hotel niku senteng waru niku. Nah. Apakah nanti itu akan dibangkitkan? Nah, makanya pentingnya kita belajar tuh kayak gitu. Orang kalau kemudian mati bukan berarti ini akhir dari segalanya. Karena itu pikirannya orang-orang yang putus asa tuh kan kayak gitu, yang bunuh diri, wes wah ke masalah ruwet gak mari-mari wis cek ndang mari juga tampar di, padahal tidak seperti itu, ya. Nanti akan dibangkitkan. Makanya Allah Subhanahu wa taala kemudian sampaikan nahnu khalaqnakum falawla tusaddiqun. Kami telah menciptakan kalian, falawla tusaddiqun, maka mengapa kalian tidak membenarkan? Kan tidak mungkin kemudian manusia moro-moro dewe, tidak ada. Ya, misalkan anak kita, cucu kita itu kan gak moro-moro simsalabim terus ada, itu kan tidak, pasti kan ada prosesnya. Demikian juga ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya yang bernama manusia, itu kan ada prosesnya. Afara'aitum ma tumnun, maka terangkanlah kepadaku tentang nutfah yang kamu pancarkan ini asal muasal manusia pada umumnya. Tetapi nanti ada beberapa pengecualian, seperti Nabiullah Adam alaihissalam, kemudian Ibunda Hawa, kemudian Nabiullah Isa alaihissalam, itu 3 pengecualian, sisanya sama. Ya, kalau Nabiullah Adam dengan Nabiullah Isa alaihissalam penciptaannya Allah Subhanahu wa taala katakan kun, jadi. Kemudian Ibunda Hawa di antara penciptaannya diambil dari tulang rusuknya Nabiullah Adam alaihissalam, sisanya berasal dari nutfah.
Kemudian antum takhluqunahu am nahnul khaliqun, kamukah yang menciptakannya atau kami yang menciptakannya? Ini bukan berarti ini kan selalu kita ketemu dengan ayat-ayat yang seperti ini ketika Allah Subhanahu wa taala itu bertanya bukan untuk mencari jawaban, enggak. Ketika Allah tanya itu bukan untuk mencari jawaban, tetapi untuk menerangkan lagi kepada kita, untuk mengingatkan lagi, sama seperti ketika ayat-ayat tentang hari kiamat, al-qari'ah, hari kiamat, mal qari'ah, apa itu hari kiamat, wa ma adraka mal qari'ah, tahukah kamu apa itu hari kiamat? Bukan berarti Allah ingin tahu jawaban dari manusia tentang hari kiamat, bukan itu. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya tentang sesuatu itu untuk mengingatkan manusia yang lupa. Ingat manusia, kamu itu diciptakan, siapa yang menciptakan? Satu. Yang kedua, asal penciptaannya itu dari apa? Yang diantara hikmahnya ini jamaah fidakumullah, ketika kita tahu itu asal penciptaan kita, itu gak bakal sombong. Oh iya, asale menungso iku teko barang sing kita menganggapnya, kita sendiri menganggapnya itu hina. Makanya kan manusia itu awal penciptaannya itu dari nutfah, kemudian ketika hidup kemana-mana bawa kotoran, kemudian matinya itu jadi bangkai. Terus apa sing kate disombongno itu? Itu tujuannya tuh di situ. Ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya, "Antum takhluqunahu am nahnul khaliqun?" Kamukah yang menciptakannya atau kami, Allah Subhanahu wa taala, yang menciptakannya? Di ayat 60-nya Allah Subhanahu wa taala sampaikan, "Nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin." Kami telah menentukan kematian di antara kalian dan kami sekali-kali tidak akan dapat dikalahkan. Makanya ketika manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berada di dalam rahim orang tuanya, itu ada beberapa hal yang memang sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Di antaranya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abdullah bin Mas'ud, ini juga dimasukkan oleh Imam An-Nawawi di Arba'in An-Nawawinya nomor hadis keempat, ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus satu malaikat, summa yursalu ilaihil malak fayunfahu fihi ruh. Allah utus satu malaikat, kemudian untuk tugasnya adalah fayunfahu fihi ruh, meniupkan ruh ke dalam janin seorang wanita yang sedang hamil itu. Tidak hanya sekedar ditiupkan ruh, tapi juga ada ditetapkan 4 hal. Di antaranya wa yu'maru bi arba'i kalimatin bi katbi rizqihi wa ajalihi. Kemudian diperintahkan untuk menetapkan 4 hal, di antaranya 1 bi katbi rizqi, sudah ditetapkan berapa jatah rezekinya. Nah, kalau sudah berbicara jatah, satu dengan yang lainnya itu ndak sama. Kalau jatahnya ndak sama, pun usah diiri. Yo pancen jatahnya sakmono, jatahku sakmene, sudah enak. Enggak ada iri-irian. Jatah, oh ya sudahlah. Misalkan ada orang jatah rezekinya sekian, jatah rezekiku sekian, ya sudah enak. Nah, kemudian tidak hanya rezekinya, wa ajalihi. Ajal itu juga ada jatahnya. Ono sing jatahe 60 tahun, ada yang jatahnya 70 tahun, ada yang jatahnya 75 tahun, tapi tidak menutup kemungkinan ada yang jatahnya 30 tahun. Makanya untuk urusan ajal itu
Kalau untuk urusan ajal itu ndak pandang menungso bakalan mati lewes tuwek, nggak ada. Mati itu nggak nunggu tua dulu. Nah, itulah yang kemudian Allah Subhanahu wa taala sampaikan, nahnu qaddarna bainakumul mauta. Kami telah menentukan kematian di antara kalian, sudah ada jatahnya masing-masing. Wa ma nahnu bimasbukin, dan kami sekali-kali tidak akan dapat dikalahkan. Ya. Nah, untuk urusan kematian, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Yang namanya kematian itu ya nggak bisa dimajukan, ya nggak bisa diakhirkan. Ya, nggak bisa diakhirkan. Nggak kemudian kembali lagi itu, nggak mesti kemudian yang usianya tua nanti berangkat duluan, belum tentu. Ya. Yang muda juga nggak boleh tenang-tenang. Aku jek enom, matine jek suwe, gorong karuan. Ya. Tinggal kalau memang sudah waktunya ya sudah berangkat. Ya. Kalau bekalnya ini sudah cukup ya sudah berangkat. Nah, ketika kita ini selalu kami ingatkan untuk diri kami dan juga para jamaah sekalian, ketika kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dibangunkan dari tidur malam kita, itu kita dikasih kesempatan dua hal oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu, kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk beristighfar dan memohon ampun kepada Allah dari semua dosa-dosa yang kita kerjakan. Nah, yang kedua, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyiapkan bekal kita. Ayo disiapkan bekale. Kok lek wis wayahe budal wis gak gopo maneh. Wah, aku gurung iki, guru nyepakno iki. Tidak. Nah, kita sholat ini merupakan persiapan bekal kita. Bekal kemana? Ya nanti perjalanan yang sangat panjang itu. Kemudian jamaah fidakumullah, di ayat 61-nya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ala an nubaddila amsalakum, untuk menggantikan kamu dengan orang-orang yang seperti kamu di dalam dunia. Mati ya gantian sudah. Ya, pergantian yang dulu anaknya gantikan posisinya orang tuanya, nanti putune gantiani posisi nembane, ya. Wa nunsyiakum fima la ta'lamun, dan menciptakan kamu kelak di akhirat dalam keadaan yang tidak kamu ketahui. Ya. Jadi hakikatnya jamaah fillakumullah, kehidupan di dunia itu hanya sebagai tempat persinggahan yang sementara saja, bukan tempat menetap selama-lamanya. Yang namanya persinggahan ya nanti sudah ada yang berikutnya yang gantikan. Nah, yang digantikan ini ya lanjut perjalanannya. Nah, terus jenengan teng rest area niku. Teng rest area, teng tol yo istirahat sebentar, wis istirahatnya sudah, ya sudah ada orang lain yang kemudian gantikan posisinya itu. Nanti terus begitu sampai nanti ada masa semuanya manusia itu akan dikumpulkan. Makanya di ayat 57 sampai ayat 56 ini kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita hidup di dunia itu tidak selamanya. Kita hidup di dunia itu sementara. Ini di antara karakternya ayat-ayat Makkiyah. Karakternya ayat-ayat Makkiyah itu kan seperti itu, mengingatkan tentang kehidupan akhirat. Ya. Kemudian jamaah fillakumullah, di ayat yang terakhir, ayat ke-62-nya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa laqad alimtumun nash'atal ula falawla tadhakkarun. Dan sesungguhnya kamu telah mengetahui penciptaan yang pertama. Maksudnya apa penciptaan yang pertama? Maksudnya adalah manusia itu mengetahui bahwasanya mereka itu awalnya itu tidak ada, kemudian diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana
Allah Subhanahu wa taala sampaikan juga di surat Ar-Rum ayat 27 dan juga surat Maryam ayat 67. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa huwallazi yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu wa huwa ahwanu 'alaihi. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia dari permulaan. Awal itu yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Tsumma yu'idu, kemudian mengembalikan artinya setelah mati kemudian dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, wa huwa ahwanu 'alaihi, dan menghidupkan kembali itu adalah lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kemudian Allah katakan kun fayakun, jadi. Yang sebelumnya mati kemudian bisa hidup lagi. Katakan misalkan organ tubuhnya seperti tadi yang dibakar itu, berpikirnya nanti nggak bakalan dikumpulkan lagi. Kok aku bisa dikumpulkan lagi, padahal kan dulu dibakar, abunya diterbangkan kemana-mana. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah, semuanya mungkin bagi Allah. Tidak ada yang namanya mustahil bagi Allah, semuanya bisa terjadi kalau Allah Subhanahu wa taala sudah berkehendak. Kemudian walaqad alimtumun nasy'atal ula, di akhir ayat itu Allah Subhanahu wa taala sampaikan falaula tadzakkarun, maka mengapakah kamu tidak mengambil pelajaran untuk penciptaan yang kedua? Maksudnya apa? Mengambil pelajaran engko jange nang akhirat iku wis duwe bekal opo, sudah punya bekal apa nanti untuk di akhirat. Itulah kemudian diantara nasihat yang disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian, evaluasilah diri kalian, coba diingat-ingat lagi, coba dihitung-hitung kira-kira nanti di akhirat itu sudah punya persiapan apa, qabla an tuhasabu, sebelum nanti kalian dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira bekal salate wis cukup, bekal puasanya, bekal amal-amal soleh yang lainnya sudah cukup belum? Kalau memang itu sudah dihisab semuanya, sudah dievaluasi semuanya, nanti ketika dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah dalam keadaan siap. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita, merahmati dan memberkahi kita semuanya, baik di dunia maupun di akhirat. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.